Nepos. Gue tuh nggak suka manggil dia Nepos. FS, ya. Nepos itu yang manggil yang sebelah. teman Eke juga tetangga Eke. Aku manggilnya FS. FS, dengerin ya. Kita ini influencer atau kalau di TikTok TikToker, di Igoi selebgram, ya kan? Dan tapi Mamski dan Nikita Mirzani itu seorang selebriti, artis. Di mana kita udah terkenal sebelum adanya sosmed, sudah terkenal. Nikita Mirzani, Emma Waroka, sebelum adanya sosmed sudah terkenal, baru masuk ke sosmed. Jadi orang-orang kayak kita ini punya nilai jual untuk mempromosikan suatu produk, memakai akun kita. Beda sama dirimu, FS. Dirimu nggak punya nilai jual di akun. Nggak ada, karena kamu adalah memang bukan public figure. Kalau kita berdua public figure. Sehingga siapapun yang mau kerja sama-sama kita, brand-brand besar, pastinya akan menanyakan red card. Red card ini adalah harga kita nih. Bisa berbentuk dengan memberikan jumlah uangnya atau barter. Ingat ya, barter. Jadi bukan diskon ya. Tapi ada nilai dari postingan yang diminta oleh brand. Tolong dong posting di tempat kamu, boleh nggak? Red card-nya berapa nih kalau buat di TikTok? Kalau buat di Igoi berapa? Beda lagi nilainya, say. Beda lagi. YT berapa? Nah, Niki kan punya YT-nya gede tuh, makanya gede banget kan. Bisa 10M. Bukan diskon ya, Nepos. Nepos lagi, FS. Bukan. Itulah nilainya seorang public figure sekaliber Nikita Mirzani untuk memposting di akunnya yang sangat bisa menginfluence masyarakat. Dengarkan kata-kata saya. Paham nggak dengan bahasa Indonesia saya? Paham nggak? Ya, itulah nilainya seorang public figure yang bisa membuat suatu brand menjadi terkenal. Jadi itu nilai brand awareness yang harus dikeluarkan oleh bagian marketing dari suatu perusahaan, dari suatu produk, brand, ya, untuk membuat masyarakat itu tahu. Tanpa Nikita Mirzani memposting, kita nggak tahu dia punya rumah di BSD itu. Kita nggak tahu toh rumah dia yang di BSD itu kayak apa itu bagusnya, kayak apa itu kualitinya. Kenapa lu sirik? Lu punya perumahan, jadi lu sirik, begitu. Sirik lu ya? Lu sirik, tanda tak mampu. Lu udah endorse si Bunda kan, BC kan, ya kan, Buncor. Ya udah, kalau lu cuma ngasih diskon doang ya udin, atau ngasih apa ya udin. Gitu. Itu juga sama aja. Buncor kan juga cawe-cawe, sama aja itu. Lu bayar juga, dia punya akun cawe-cawenya dia. Nah, harusnya ya FS, lu tuh bayar ke CNM. Lu bayar, gara-gara dia lu jadi terkenal sekarang. Kalau zaman bahela, lu nggak ingat zamannya kita, FS. Kita ini kan tahun 90-an udah belia dong, seumuran sama sekarang tuh artis-artis yang sekarang Fadli ya, tahun 90-an. Zaman dulu, tapi lu dulu nggak main sama artis ya? Iya, lu bukan lingkaran. Lu di mana sih tahun 90-an, FS? Gue pengen. Lu di mana dulu ya? Dipanggil jaksa harus wajib datang nggak sih? Atau kita sebagai saksi boleh menolak? Oh, bagus emang. Sama Niki disuruh datang ya? Berarti bagus dong. Wajib dong. Wajib berarti. Wajib. Karena emang kan gak ada transaksi apa-apa sama si Davina. Wah, udah deh. Keseret dong berarti. Harus ya. Harus ya, keseret ya. Waduh, kasihan. Thank you, Mommy. Thank you. Ya udah, itu udah tandanya udah apa ya? Jadi takdirnya Davina lah ya. Ngerinya. Yang waktu itu chatnya kesebar itu kan emang harus tanggung jawab sih dia. Udah sampai kesebar kayak gitu. Benar. Oh, tadi dapat topi dari siapa? Dapat topi Mamski.
Tanya Google lagi, bentar, tanya lagi ya. Bukan Google sayang, itu namanya Mr. Genius. Bukan dari Google, bukan. Siapa yang ngasih Mamski topi itu? Siapa yang ngasih topi? Feeling aku ya, Devina tuh sebenarnya nggak mau ribut-ribut sama Niki sebenarnya. Cuman ya waktu di awal dia ngeluarin chat itu memang sampai chat itu bocor sih ngeselin banget sih. Waktu itu kan sempet kan keluar tuh chat-chatnya aku baca kan, yo ngapain sih ini, ngapain sih gitu. Terus kalau nggak salah Mas Sunan Kalijaga kan juga langsung kasih statement. Kamu kalau nggak ada bukti transaksi dan nggak ada apa-apa ngapain kamu bicara-bicara nggak ini gitu loh, nggak pakai bukti gitu kan, nggak pakai apa namanya terjadinya suatu transaksi gitu. Hmm. Mami nggak usah ikut-ikut kasus Niki, fokus bikin parodi lucu lagi. Aduh, udah lucu tahu gue, udah lucu ini. Justru kasusnya Niki ini lucu banget. Ada Dora, ya kan? Ada Sister Hong, ada si eh istrinya Popeye, si Olive, ya kan? Olive-nya Popeye. Terus ada si Panbot, Panda Boti. Lucu tahu di sini ada ular. Lebih melebihi lucu daripada parodi Sri Mulat zaman bahela. Lucu tahu nggak lo? Momis. Thank you, Momis. Bayangin guys, ada yang minta-minta tolong buat produknya itu jangan di review-review jelek, tapi review-review yang bagus. Terus ditanya berapa kan apa bayarannya untuk nge-rebranding guys, minta rebranding. Soalnya brandnya jelong. Brandnya itu nggak layak dijual, nggak layak dibeli orang. Ketahuan dong, minta rebranding nih. Minta tolong review-review yang bagus-bagus, yang cucok-cucok. Ya Allah, Bo. Jika dibilang harga 5M, nawar 4M. 5M aja itu udah separuh dari harga endorsannya yang 10M dapat dari rumah perumahan mewah di BSD, guys. Coba bayangin, peliturnya udah kayak apa itu peliturnya? Pelitur. 5M minta tawar jadi 4M, 4M 4M juga minta bayarannya separuh-separuh. Setengah-setengah dulu ya. Ada ya orang kira-kira diperes tuh begitu. Udah nawar, udah pembayaran mintanya 2 kali, udah gitu minta tolong juga diingetin tahun depannya untuk rebranding. Aduh, say, lu tuh pelitur tau nggak? Aku ini out. Nih, gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu nih. Yes, itu kesepakatan, betul. Kesepakatan. Oke? Kan gue udah bilang dari pertama, dari awal, mana ada sih orang diperes dengan sukarela, sukacita, ketawa ketiwi, teleponan. Dong, tolong dong, Mak. Iya nih, aku udah nggak berapa bulan, aku udah nggak live loh. Hello. Berarti lu yang pengen di rebranding. Produk lu itu tuh ada apa dengan produk lu? Lu minta di rebranding dong, berarti itu tandanya. Berarti kan butuh jasa seorang influencer. Ya kan, secara lisan. Emang nggak pakai kontrak, orang zaman sekarang juga kebanyakan bikin apa namanya review brand-brand juga nggak kontrak kok. Misalnya nih kayak gue ke restoran atau kemana gitu ya, ke butiknya temen gue, Mak, nih Mak, masukin dong live lu atau storyin dong, Mak, posting ya, reels ya. Nih gue ada nih gitu, ada, dapet say. Ya harga dapat bajunya, berapa piece. Terus kadang-kadang juga ada uangnya juga. Ada yang pakai uang istilahnya kayak transport gitu ada.
Kalau yang barter-barter ya, Say, yang barter-barter adalah gitu. Tapi kalau misalnya memang yang endorsan-endorsan kayak apa tuh misalnya kemarin Mamski, itu ada yang kayak email aja bentuknya email, tapi nggak pakai materai nggak ada sih. Jarang banget ya kalau endorsan lo ya produk-produk apalagi makanan UMKM boro-boro pakai kontrak UMKM ada. Mm-mm. Apa ya? Kata siapa ya? Kata Nepos itu bukan endorse tapi diskon Mamski kalau apa kalau Reza udah bayar tetap eh Bo Bo dengerin ya, bukan diskon, bukan. Kalau diskon doang kagak diposting pos. Iya. Oke, jadi gini ya. Zaman dulu kita Airtong, kalau sekarang kan ada endorse nih. Endorse-nya tuh lewat sosmed. Kalau zaman baheula Airtong itu ada yang pengen naik daun, kita diminta sama kebanyakan sih sama media atau manajer-manajer kita buat pura-puranya jalan atau bikin apa, makan kayak gitu, guys. Kayak gitu zaman dulu. Asli itu. Buat ngangkat misalnya ada pengusaha baru atau ada artis yang baru, manajemennya sana bayar kita berapa gitu. Bisa nggak? Ada yang sampai kayak jadi deket beneran, kayak pura-pura pacaran. Ada, gue pernah ditawarin juga, tapi Mamsi nggak pernah mau terima. Job yang kayak gitu, gue kadang nggak bisa pura-pura mukanya, nggak bisa bohong. Gue acting di sinetron atau film jago, bisa gue acting. Karena ya memang baca skenario, mendalami ilmu acting. Tapi kalau disuruh beneran kayak di kehidupan nyata begini, gue disuruh pura-pura misalnya pacaran sama orang, tapi bohong nggak bisa. Kelihatan banget dari muka Mamski tuh suka orang, benci orang. Kelihatan banget kalian pasti bakal bisa melihat Mamski. Makanya kalau misalnya gue nggak punya poker face gitu loh, ngerti nggak sih? Gue Mamski tuh yang nggak bisa di pretending kayak pura-pura gitu, nggak bisa, kelihatan banget emosinya. Makanya gue mendingan menghindari kebohong dan jujur aja, maupun itu pahit. Mendingan gue jujur daripada gue kelihatan konyol. Gue nggak bisa bohong soalnya, nggak bisa kelihatan dari muka. Gitu. Jadi dulu tuh gitu, Say. Seperti itu zaman dulu. Sumpah. Nah sekarang brand-brand, ya kan? Terus orang-orang yang nemplok-nemplok ke ertong-ertong terkenal, ya kesengaja cari sensasi, maunya gretongan ya, Bo. Dulu itu dibayar, ada bayarannya. Sekarang gretongan, sok nempel-nempel. Mepet-mepetin ertong. Lihat buktinya, naik kan dese. Si FS naik, nempelin si NM. Emang begitu. Yang dikenal dengan kata panjat sosial atau social climber. Makanya gue gak pernah menggubris juga. Orang yang gak terkenal, sosok cari keributan, pengen berantem-berantem, gak gue gubris. Ya, lu mau gratisan nempel sama gue, ngeposting, bikin story seolah-olah begini begitu, cuap-cuap, gak punya hati. Sangat tidak punya hati. Manfaatin nama Doktif, manfaatin nama Emma Waroka, manfaatin namanya Nikita Mirzani. Cuma buat apa? Dia punya incitement, naikin followersnya dia. Kayak gitu mau gue jabanin, sorry ya, bukan level. Sorry. Apalagi udah ketahuan, kebaca gitu loh. Jenis-jenis kontennya itu menjatuhkan. Tapi pura-puranya mendukung. Padahal menjatuhkan, dan menjatuhkan. Hanya untuk kepentingan pribadi, itu lebih sadis. Udah gak mau bayar, gratisan, bisa nusuk dari belakang. Pura-puranya ngedeketin, pura-puranya mendukung, padahal setiap kontennya selalu dia bisa kiri dan kanan. Gak usah lah Mamski sebut nama, karena Mamski tidak mau membuat orang yang memang tidak pantas terkenal menjadi terkenal. Karena gue sebut, gak sudi. Orang yang gak harus terkenal jadi terkenal gara-gara nyenggol. Aduh, siapa sih lu? Lu berkarya yang bagus deh. Bikin kayak apa sesuatu yang spektakuler, yang oke. Ya kan?
Atau bayar tim IT kek, bikin lo anak-anak kreatif gitu, tim kreatifnya harus ada. Ya keluar duit dong. Main senggol-senggol gratisan, pengen deket-deket padahal cuma buat naikin excitement lu ngejatuhin orang, enak aja lu.